Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu yang kali ini akan meneruskan pembahasan mengenai perubahan sosial. Nah, untuk kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan bentuk-bentuk perubahan sosial bagi kalian siswa kelas 12 IPS di semester ganjil ini tahun pelajaran 2022-2023. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang definisi perubahan sosial, kemudian ada faktor-faktor perubahan sosial, baik itu faktor internal, eksternal, ataupun faktor pendorong dan penghambat, serta ada teori-teori yang juga bisa menjelaskan perubahan sosial yang ada. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ada apa saja sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Ya, anak-anak ibu sekalian, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang bisa kita lihat nanti berdasarkan proses, ada juga yang berdasarkan ukuran perubahannya, ada yang berdasarkan sifat perubahannya, ada yang berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya, dan ada juga yang berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke penjelasan berikutnya, pada dasarnya bentuk-bentuk perubahan sosial ini, baik disadari atau tidak disadari, terjadi pada kehidupan kalian. Baik kalian merasakan sendiri, atau kalian lihat, atau kalian dengar, atau kalian baca dari berbagai sumber. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan satu persatu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan melihat perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Dibagi menjadi dua, yaitu ada perubahan yang direncanakan. Seperti apa sih perubahan yang direncanakan? Ya, pada dasarnya perubahan yang direncanakan itu memiliki tiga hal makna kunci, yaitu yang pertama direncanakan. Jadi sudah dipersiapkan dahulu ya oleh aktor-aktor atau mereka-mereka yang ingin melakukan perubahan tersebut. Biasanya ini berkaitan dengan suatu hal yang dibutuhkan atau suatu hal yang bisa menunjang keberlangsungan hidup ya orang banyak. Misalkan program KB seperti itu ya. Kenapa program KB bisa dijadikan salah satu contoh perubahan yang direncanakan? Setelah dianalisis, apabila komposisi penduduk atau jumlah penduduk ini tidak diatur, maka akan menyebabkan ledakan penduduk yang tidak terbendung. Nah, maka dari itu pemerintah itu membuat sebuah program yang diharapkan dapat mengatur ya bagaimana angka kelahiran dalam masyarakat. Nah, tentunya di sini membutuhkan agent of change atau agen perubahan. Itu siapa? Baik dari medisnya atau kader-kader dari Posyandu untuk menyampaikan ke masyarakat bagaimana mereka mengatur kelahiran ya, untuk melahirkan gitu ya, terus punya anak jangan dempet-dempet gitu karena anak-anak pun butuh kasih sayang, kemudian juga butuh penerapan apa mengatur kayak kesehatannya gitu ya. Jadi harus terpantau dengan baik. Bayangkan kalau misalkan anaknya baru 1 tahun, terus dia sudah punya anak lagi, pasti yang anak pertama akan sedikit terbagi kasih sayangnya. Oke. Nah, sebaliknya ada perubahan yang tidak direncanakan ya, yaitu perubahannya ini pasti tidak diprediksi kapan terjadinya. Oke, prosesnya bisa secara tiba-tiba terjadi ya, atau memang ya tidak diharapkan. Nah, seperti apa sih? Salah satunya bisa dilihat dari adanya bencana alam. Baik itu misalkan contohnya tsunami atau bencana alam gempa bumi. Nah, ini prosesnya tidak
perkirakan terjadinya ya, tidak dapat diprediksi. Lalu tiba-tiba saja terjadi dan bisa menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat tersebut ya. Nah, hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita beralih kepada perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya. Nah, kalau kita bilang ukuran, maka kita akan sering mendengar istilah kecil dan besar. Kita mulai dulu dari perubahan kecil ya. Jadi, perubahan kecil ini bisa dikatakan sebagai perubahan yang tidak membawa pengaruh besar kepada masyarakat di sekitarnya, hanya terjadi pada beberapa orang saja. Nah, kalau kalian lihat ini mungkin lebih bisa kalian sampaikan ya atau kalian ceritakan dari pengalaman kalian. Coba Ibu berikan kesempatan ya, beberapa saat untuk berpikir, pernah tidak kalian menemukan perubahan kecil pada diri kalian? Ya, betul sekali. Mungkin ada yang terfikirkan bahwa perubahan kecil di sini yaitu perubahan model rambut. Nah, saat ini kalian sedang mengandungi atau menyukai potongan rambut tertentu, ya, atau juga masalah fashion. Nah, mungkin ini hanya sebagian kecil saja yang terjadi di anak-anak muda atau anak-anak sekolahan. Belum tentu mereka yang sudah usianya lebih lanjut daripada kalian ya, misalkan mereka sudah bekerja di perkantoran atau mereka para orang tua misalkan seperti ibu, itu juga merasakan potongan rambut tersebut adalah suatu hal yang harus dilakukan. Nah, jadi hanya terlihatnya beberapa kelompok saja atau beberapa orang-orang saja gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh perubahan kecil. Sebaliknya, ada perubahan besar, yaitu namanya saja sudah perubahan besar ya, yaitu akan mempengaruhi masyarakat secara luas, akan mempengaruhi sistem sosial masyarakat. Seperti apa sih, Bu? Misalkan kalau dilihat dari ukurannya. Nah, perubahan besar ini banyak sekali contohnya ya, karena dalam sosiologi kita tidak bisa membatasi contoh karena itu ada di dalam masyarakat. Terus kemudian masyarakat itu dinamis, tapi salah satu yang contoh Ibu angkat misalkan kebijakan pemerintah. Ya, misalkan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Nah, ini bisa mempengaruhi masyarakat secara luas, baik dari daya belinya, kemudian nanti mempengaruhi juga harga pasar, sembako naik gitu ya. Terus kemudian biaya transportasi naik. Nah, bisa mempengaruhi sistem-sistem sosial lainnya. Nah, adapun perubahan sosial dilihat dari sifat perubahannya. Ada perubahan struktural, yaitu yang mengubah struktur sosial masyarakat, menyebabkan perubahan dalam lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Ada perubahan proses. Nah, di sini berusaha untuk menyempurnakan, tidak mendasar. Nah, biasanya ini perubahan struktural, misalkan ada perubahan kelembagaan, ya. Sedangkan perubahan proses ya biasanya terjadi di dalam sebuah sistem juga gitu ya, atau sebuah hal yang berhubungan dengan tadinya sudah ada nih perubahannya. Nah, kemudian hanya lebih disempurnakan dalam isinya. Nah, selain itu, berdasarkan sisi kemajuannya dan kemundurannya tentu kalau dalam istilah kita pernah mendengar progres ya. Ya, betul. Progres adalah perubahan yang mengarah ke kemajuan. Dia tentunya merupakan perubahan yang diinginkan. Nah, menarik nih. Pernah di beberapa tahun sebelumnya kakak-kakak kalian menjelaskan bahwa perubahan progres itu bisa terlihat loh di salah satu gerakan atau usaha ya, misalkan terjadi emansipasi. Nah, menurut kakak-kakak kalian di situ menunjukkan adanya perubahan progres. Bu, emansipasi itu kan menunjukkan perempuan itu diberikan tempat
atau diberikan kesempatan untuk, mendapatkan kesamaan, dalam hal-hal akses dalam masyarakat. Nah, ini kan melihat bagaimana dulu, kondisi perempuan misalkan di Indonesia gitu ya. Setelah, era Kartini, kemudian berlanjut 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 sampai sekarang perempuan di abad 21 ini, mereka sangat menunjukkan kemajuan, Bu, gitu. Mereka bisa sekolah tinggi. Nah, itu boleh nggak, Bu, masuk? Boleh. Karena kalau dilihat dari prosesnya, dari dulu sampai sekarang, banyaknya kesempatan itu menunjukkan kemajuan, ya. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, di sisi lain ada juga perubahan regres. Seperti artinya ini membawa kemunduran, perubahan yang tidak diinginkan. Bu, contohnya apa sih? Sebenarnya banyak sekali contohnya. Tapi mungkin yang bisa dilihat adalah bagaimana perubahan yang menunjukkan sebuah keadaan itu tidak baik ya, gitu. Atau mengalami kemunduran dari kondisi sebelumnya. Nah, dalam hal ini Ibu bisa mengangkat kasus-kasus di negara-negara yang mengalami misalkan tingkat inflasi atau korupsi gitu ya, sehingga, kondisi masyarakatnya itu, berubah gitu, dari yang tadinya sejahtera menjadi kesulitan dalam hal, sandang pangan seperti itu. Ada beberapa negara-negara di, Eropa ya atau juga bahkan di, Asia gitu yang mengalami hal kemunduran seperti ini. Nah, kalau kita melihat berdasarkan kecepatan berlangsungnya, itu ada perubahan lambat yang juga dikenal dengan evolusi. Nah, ini membutuhkan waktu lama dan kita kadang-kadang tidak menyadari ya. Ini ada rentetan perubahan kecil, tapi itu juga mengalami proses perubahan. Kalau kita lihat itu bagaimana perubahan dari eh, pola pekerjaan manusia. Dulu ya ketika masyarakat masih primitif, mungkin kita bisa pernah mendengar ya, adanya, berburu dan meramu, kemudian mulai muncul masyarakat agraris, mulai muncul masyarakat modern ya, berubah nih pembagian sudah mulai ada pembagian kerja. Nah, tanpa kita sadari itu sebenarnya adalah perubahan, tapi memang lambat. Nah, sebaliknya perubahan yang terjadi lainnya bisa merupakan perubahan cepat ya. Perubahan cepat ini punya beberapa syarat ya atau yang dikenal dengan revolusi. Dia harus ada pemimpin yang bisa mendorong terjadinya perubahan. Pemimpin tersebut melakukan sebuah gerakan ya dan juga dia punya tujuan. Punya pengikut-pengikut yang menganggap bahwa perubahan itu harus terjadi dan yang paling penting dia juga harus punya momentum. Oke. Nah, tentunya dengan istilahnya cepat, ya pasti waktunya itu dia, cepat ya karena tadi ada momentum. Nah, terjadinya pada dasar pokok kehidupan masyarakat. Kalau kalian pernah ngedengar revolusi industri, revolusi, eee, Prancis ya, nah itu bisa dikatakan perubahan secara cepat. Bahkan di Indonesia pun ada yang bisa kita masukkan ke dalam perubahan cepat yaitu, kejadian reformasi. Nah, anak-anak seperti yang Ibu sampaikan ketika awal pertemuan, bahwa untuk menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial ini sehingga kalian lebih paham, kita akan melakukan presentasi ya, dalam bentuk kalian bisa menampilkan sosiodrama, menampilkan hasil karya poster kalian, menampilkan talk show kalian, menampilkan banyak kreativitas kalian. Nah, Ibu tunggu untuk penyajiannya dengan persiapan 2 minggu. Demikian anak-anak, penyampaian materi dari Ibu untuk kali ini, yaitu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan ilmu dari materi yang Ibu sampaikan, sehingga kalian bisa menganalisis perubahan-perubahan sosial apa yang terjadi di kalian. Nantinya kalian sebagai agent of change, maka tentu diharapkan
bisa menjadi bagian dari perubahan-perubahan yang diharapkan ya. Walaupun, tentunya di sisi lain ada perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, tapi kalian bisa menyikapinya dengan baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya, beberapa saat ini bersama Ibu, dan Ibu sampaikan terima kasih dan sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.